Nah, hikmahnya itu karena terjadi komunikasi antar guru itu, sehingga konsolidasi apapun kita jadi mudah. Begitu konsolidasi jadi mudah, atas izin dan berkat rahmat Allah, ada seorang pejabat menghina Al-Quran. Akhirnya karena kita udah menjadi satu grup Parade Tauhid, tinggal jeder kumpul lagi. Iya, memang Iya, baik. Peristiwa itu memang terjadi pada tanggal 29 September tahun 2016. Ketika ada seorang yang dengan kelingsut atau keceplos mengatakan jangan mau dibohongin sama surat Al-Maidah ayat 51. Waduh, dahsyat. Nah, itu kan reaksinya kemudian meluas dan mungkin perbincangan kali ini menjadi punya relevansi tersendiri. Yang pertama untuk membangun kembali hamasah kolektif kita. Yang kedua, kita sangat melihat proses pembatasan gerak masyarakat juga akhirnya perlu solusi. Nah, Semua proses-proses yang membutuhkan mobilisasi massa jadinya terhenti, jadi terbatas, bahkan boleh dibilang jadi tidak mungkin. Bahkan kalau kita melihat hanya sedikit saja yang datang, tapi kemudian mereka ditindak dengan sedemikian rupa. Kita boleh tengok hampir semua. Paling yang agak monumental ketika kedatangan Imam Besar Habib Rizik Syihab pada tanggal 10 November tahun 2020. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Justru Ane bisa kasih kode ntar dulu, tapi Ane diemin. Kenapa? Karena ini jadi hidup, jadi natural. Enggak, sengaja. Ane bisa bilang sama beliau, nanti dulu Ustaz Edi Mulyadi, nanti dulu. Enggak, Ane sengaja. Biar pemirsa ini live tahu bahwa kita emang kedatangan ini. Apalagi yang kita bicarakan ini soal Parade Tauhid sebagai pencetus awal perkumpulan dan persatuan para alim ulama. Begitu. Biar masyarakat tahu ada orang di belakang itu. Nah ini nih sang provokator sejati sebenarnya dia ini. Ya, jadi mungkin selamat datang buat Pak Edi Mulyadi, Bang Edi, yang channelnya ditunggu benar oleh masyarakat seluruh Bukan Indonesia. ditunggu lagi, Bang Edi channel. Iya. Cuma orang pada malu-malu mau subscribe. Iya. Malu-malu, padahal ditunggu, di-download. Iya. Mang dasar. Balik lagi, Ji. Iya. Jadi setelah itu kita ketemu, kita kumpul, kita ada persatuan. Jadi kebayang ya dahsyatnya sebuah persatuan ya. Kayak apa itu persatuan. Jadi jangan mau kita dipecah belah sampai sedikit pun. Nah, pada waktu itu akhirnya dengan ucapan si Basuki Cahayapurnama, Bapak Gubernur, waktu itu udah jadi gubernur ya? Belum ya? Belum. Ya, waktu itu beliau berkata jangan mau dibohongin. Apa boleh buat? Itu telah menyinggung perasaan hati kita. Saya dalam arti secara pribadi nggak ada sedikit pun membenci Pak Ahok. Bahkan saya doain. Bahkan pernah kita kerjasama dalam pelatihan satu atap di kelurahan-kelurahan. Kita cuman berkata ucapan seperti itu nggak boleh keluar dari mulut seorang pejabat. Ntar yang lain juga bilang, wah jangan mau dibohongin nama Ikhlas, jangan mau dibohongin nama Yasin, jangan mau dibohongin nama Al-Waqiah, repot. Ntar yang lain orang Islam marah bilang lagi, jangan mau dibohongin sama Matius, sama Markus, sama surat Lukas. Waduh, jangan mau dibohongin sama kitab Tripitaka. Waduh. Apa nggak khawatir terjadi perang agama di bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini? Jadi pemikirannya cuma itu, Ji. Maka itu di WhatsApp grup kita bilang kumpullah kita di Al-Azhar yang pertama. Betul ya? Belum dapat satu kesepakatan apa yang kita lakukan, kumpul lagi kita di rumah Ustadz Arifin Ilham almarhum. Kumpul lagi, belum dapat satu kata kesepakatan apa yang kita lakukan. Di media beliau masih mencak-mencak terus, bukannya minta maaf, bukannya meredam, nantangin terus. Saya ingat tuh sampai satu mobil tuh sama presiden waktu itu tuh. Udah gitu terakhir di Petamburan gitu. Maka kita minta kepada pemerintah supaya tolonglah diadilin. Rupanya bukannya diadilin, malah
kita diusir. Nggak diterima, Ji. Bulannya bulan Oktober, Ji. Gitu loh. Tanggal 14. Iya. Wah, diusir. Akhirnya kita habis sembahyang Jumat, kita turun lagi. Tanggalnya tanggal 4 bulan 11. Iya, 4/11. Sampai malam. Itu ada Kita mau ketemu, kita mau laporan sama Pak Presiden. Ditembakin gas air mata, semua joprak kecuali Habib Rizik Syihab. Iya. Di situ orang tahu fisiknya kuatnya kayak apa. Kita mata kita udah merem nungging. Aneh lari ke pom bensin nyebrang, ngucek-ngucek air mata kita udah meleter-leter nggak kuat. Beliau tegar aja kayak begitu. Nah lagi aneh ke pom bensin, karena aneh kan tugas lapangan tuh 411. Aneh naik motor, aneh doang naik motor keliling ke dalam semua kiri kanan, lihat situasi, lihat macam-macam semua. Akhirnya udah nggak kuat mata, kita lari, kita nyebrang, kita usap, begitu kita mau masuk lagi, udah dar. Besokannya kita rapat lagi, nggak bisa didiemin nih. Jadilah 2-1-2. Cikal bakalnya seperti yang itu bilang. Tapi kenapa sekarang ini nggak bisa lagi? Kenapa? Karena mereka telah melakukan satu undang-undang legitimasi untuk membubarkan secara paksa. Padahal kalau menurut Undang-Undang Dasar kita boleh berkumpul selama kita nggak anarkis. Buktinya 212 dihadiri oleh Presiden, Menko Polhukam Pak Wiranto pada waktu itu, keynote speakernya Bapak Tito Karnavian, nggak ada masalah. Dan barisan depan kita siapkan 7 soft untuk polisi, untuk mengamankan semua. Kita siapin, kita kosongin pada waktu 212 yang pertama. Kompak, akur. Tapi karena memanfaatkan undang-undang karantina seperti ini, di mana boleh melakukan tindakan represif yang dianggap perlu untuk membubarkan secara paksa ataupun secara tidak lagi persuasif, akhirnya sekarang yang urusan untuk turun itu kita rubah strateginya. Kita ganti strateginya karena itu udah nggak efektif dan menimbulkan cemoohan sehingga orang di luar sana melihat kita namanya demo berjilid-jilid. Padahal yang berjilid-jilid PPKM. Ya, baiklah buat pemirsa sekalian, lain kesempatan kita buat episode berikut. Dan tapi sebelum ditutup, boleh. Ustadz tuh guruku, justru udah hadirnya Bapak Ustadz Alfian Tanjung dan Bapak Edi Mulyadi ke sini. Silakan bergabung Pak Edi Mulyadi. Oh iya, silakan Pak Edi. Silakan, udah disiapin tempat, nasi uduk, semua udah siap. ada. Udah sini aja lihat. Assalamualaikum. Mantap. Siapkan, silakan, hati-hati. Nah, dengan berkumpulnya trio ini, kita akan melakukan sesuatu untuk igameh kalau kata orang Betawi, untuk agama, bangsa dan negara. Apa itu strategi yang akan kita rubah dari strategi demo dengan strategi tertentu? Nantikan di channel-channel berikut ini. Baik, sekian dulu buat semua para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.